Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Sabrina Aulia Fitri dengan NPM 081. Di sini izin untuk menjelaskan mengenai bab 1 hingga 3 penelitian saya yang berjudulkan dengan analisis pengendalian stok obat menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ dengan menggunakan studi kasus klinik Kacamata Lamongan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa yang melatar belakangi saya melakukan penelitian ini. Sepengalaman saya pada pelayanan kesehatan itu, persediaan obat itu merupakan komponen vital dalam bisnisnya. Khususnya pada klinik swasta menengah ke bawah, mereka itu sering mengalami tantangan pada persediaan obatnya, di mana mereka sering mengalami yang namanya overstock pada obat-obat tertentu, sehingga menyebabkan berbagai dampak finansial juga. Selain itu, mereka juga sering mengalami yang namanya stock out, di mana mereka kehabisan obat pada masa-masa tertentu pada obat-obat tertentu. Nah, hal ini ternyata kenapa hal ini bisa terjadi itu karena banyak klinik itu belum menerapkan metode ilmiah dalam perencanaan stok obat mereka. Nah, saya di sini ingin melakukan penelitian dengan mengintegrasikan sistem informasi klinik dengan metode EOQ yang bertujuan untuk membantu para klinik ini agar dapat mengefisiensikan dan mengakurasi persediaan obat mereka dengan lebih baik. Nah, kami harap dengan metode EOQ ini diimplementasikan itu bisa membantu para klinik ini untuk melakukan dan menentukan jumlah optimal dalam perencanaan stok obat mereka. Selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan penelitian saya. Rumusan masalah saya ada dua. Yang pertama adalah sejauh mana penerapan metode EOQ ini dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan persediaan obat di klinik kacamata. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh integrasi metode EOQ ini pada sistem informasi klinik terhadap efisiensi pengendalian persediaan obat. Serta ada tujuan penelitian saya juga ada dua. Yang pertama adalah menganalisis efektivitas metode EOQ ini dalam pengelolaan persediaan obat di klinik kacamata, dan yang kedua adalah mengevaluasi pengaruh integrasi metode EOQ dalam sistem informasi terhadap efisiensi pemesanan dan pencatatan stok obat di klinik kacamata. Selanjutnya ada batasan masalah yang membatasi penelitian saya. Yang pertama ada lokasi di mana saya menggunakan lokasi klinik kacamata Lamongan. Yang kedua fokus penelitian saya untuk perhitungan obat, bukan alat kesehatannya. Saya menggunakan metode Economic Order Quantity atau EOQ dengan data 1 tahun terakhir dan tidak mempertimbangkan faktor eksternal dan kepuasan pasien. Selanjutnya ada manfaat penelitian, di mana ada 3 manfaat dari penelitian saya. Yang pertama ada menyediakan analisis efektivitas dari metode EOQ. Yang kedua ada evaluasi integrasi sistem EOQ ini pada sistem informasi klinik. Yang ketiga ada rekomendasi pengelolaan stok obat yang efisien dan terstruktur. Selanjutnya ada tinjauan pustaka, di mana yang pertama ada manajemen persediaan obat, di mana manajemen persediaan obat ini memiliki peran penting untuk memastikan sebuah ketersediaan obat yang tepat, baik waktu maupun jumlahnya di sebuah klinik. Nah, apabila ada ketidakefisienan dari sebuah manajemen persediaan obat dapat menyebabkan overstock atau stock out yang dapat memiliki dampak negatif pada pelayanan dan keuangannya sebuah klinik. Nah, penggunaan metode EOQ ini dapat dikembangkan untuk menghitung jumlah pemesanan optimal untuk menekan biaya persediaannya. Selanjutnya ada teori pengendalian stok, di mana pengendalian stok ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan obat dan ketersediaan obat. Dengan penerapan metode ini menunjukkan pengurangan kejadian stock out dan peningkatan efektivitas dalam pengelolaan obat-obat yang kritis dan penggunaan biaya penyimpanan
serta meningkatkan layanan farmasi secara keseluruhan. Selanjutnya ada penjelasan mengenai economic order quantity, di mana ini merupakan metode yang saya gunakan. EOQ ini sendiri adalah metode perhitungan jumlah pemesanan yang ideal untuk menekan total biaya persediaan, meliputi biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Nah, dalam prakteknya EOQ ini membantu fasilitas kesehatan untuk menghindari pemborosan akibat overstock atau kadaluarsanya sebuah obat, di mana penerapannya ini dapat diperkuat dengan integrasi pada sistem informasi yang memungkinkan untuk pencatatan otomatis, peringatan reorder, dan pengambilan keputusan berbasis data yang lebih akurat dan efisien. Di mana rumus EOQ ini sendiri merupakan akar dari 2DS dibagi dengan H. D sendiri merupakan permintaan tahunan dalam jumlah unit yang dibutuhkan per tahun. S itu merupakan biaya pemesanan per order, dan H itu merupakan biaya penyimpanan per unit untuk per tahunnya. Selanjutnya dari Sasgap, di mana studi EOQ yang sudah ada biasanya berguna untuk meneliti pada studi kasus rumah sakit yang besar. Nah, maka dari itu klinik penerapan itu belum banyak diteliti oleh para peneliti yang terdahulu, terutama kenapa saya ingin mengangkat klinik kacamata ini sendiri, karena klinik kacamata ini memiliki keterbatasan pada digitalisasi dan sumber dayanya, sehingga saya ingin membantunya dalam meneliti hal ini. Selanjutnya ada kerangka penelitian, di mana penelitian saya ini membandingkan antara kondisi aktual dengan hasil perhitungan dengan menggunakan metode EOQ dengan fokusan biaya dan efisiensi dari pemesanan. Selanjutnya ada langkah-langkah dalam penelitian saya, pengumpulan data historis dari stok obat. Selanjutnya akan dilakukan perhitungan dengan metode EOQ ini sendiri. Selanjutnya melakukan perbandingan antara jumlah pemesanan aktual dan hasil perhitungan dari EOQ ini. Selanjutnya melakukan evaluasi pada sistem informasi dan melakukan pengujian hipotesis. Selanjutnya yang terakhir adalah melakukan analisis dan rekomendasi dalam pengendalian stok obat. Selanjutnya ada hipotesis, di mana dalam penelitian saya terdapat 3 hipotesis. Yang pertama adalah terdapat perbedaan signifikan antara jumlah pemesanan aktual dengan jumlah pemesanan berdasarkan perhitungan metode EOQ. Yang kedua, terdapat perbedaan signifikan antara total biaya persediaan secara aktual dan total biaya berdasarkan perhitungan dengan metode EOQ. Yang ketiga, adanya integrasi metode EOQ dalam sistem informasi berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi pemesanan dan pencatatan stok obat. Selanjutnya ada variabel operasional, di mana dari beberapa variabel ini saya mengatur beberapa item pertanyaan. Contoh pada variabel permintaan tahunan, saya menyusun 3 item pertanyaan dengan indikator D1, D2, dan D3. Jadi jumlah unit obat yang dibutuhkan dalam 1 tahun berdasarkan data permintaan aktual di klinik itu sendiri. D2 itu tren penggunaan obat berdasarkan frekuensi resep dan atau pengeluaran stok tiap bulan. Yang ketiga, ada fluktuasi permintaan obat berdasarkan jenis layanan atau musim tertentu. Dan selanjutnya dapat dilihat sendiri pada slide. Selanjutnya juga ada variabel operasional untuk variabel efisiensi biaya persediaan dan efisiensi pencatatan dan pemantauan dari stok. Dengan masing-masing juga ada 3 item lainnya. Selanjutnya ada desain penelitian, di mana jenis penelitian saya ini merupakan kuantitatif, deskriptif, dan komparatif dengan menggunakan metode studi kasus. Lalu saya menggunakan 2 sumber data penelitian. Yang pertama primer, berdasarkan dari hasil catatan operasional pendidikan kacamata lapangan dan wawancara struktur serta observasi lapangan. Selanjutnya ada sumber data sekunder. Saya menggunakan literatur ilmiah dan jurnal, termasuk studi EOQ pada klinik atau fasilitas kesehatan lainnya. Selanjutnya ada populasi. Saya menggunakan populasi seluruh jenis obat yang digunakan di klinik Gajah Mada dengan data lengkap selama 1 tahun terakhir. Nah,
untuk sampel, saya mengambil teknik progressive sampling, dimana dengan kriteria sampel itu, yang pertama, obat yang digunakan rutin dalam pelayanan medis klinik. Yang kedua, obat yang memiliki data lengkap terkait jumlah pemakaian, frekuensi pemesanan, dan biayanya. Yang ketiga, obat yang pernah mengalami overstock atau stock out selama periode pengamatan, yakni 1 tahun. Selanjutnya ada teknik pengumpulan data, di mana yang pertama ada dokumentasi dari catatan administrasi dan operasional yang dimiliki oleh klinik Kacamata Lamongan. Yang kedua ada wawancara semi terstruktur, dengan target wawancaranya adalah staf inventory, staf administrasi, dan apoteker. Selanjutnya ada observasi lapangan yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami alur operasional dan dari perencanaan, pengadaan, penyimpanan hingga distribusi yang dilakukan oleh klinik Kacamata Lamongan. Nah, yang selanjutnya saya akan melakukan validasi data dengan menggunakan metode triangulasi. Dan selanjutnya ada teknik analisis data, di mana saya akan menganalisis data dokumentasi dengan kuantitatif menggunakan perhitungan emoji, dan menganalisis data wawancara dan observasi dengan kualitatif dengan menganalisis menggunakan reduksi data wawancara dan tematisasi untuk hasil observasinya, dan melakukan pengajian dan interpretasi hasil menggunakan integrasi narasi dan numerik untuk menginterpretasikan secara komprehensif. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.